Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa wadah rezeki kita besar atau kecil? Dimaksud bahwa kita ini sebenarnya pantas kaya atau tidak. Kita termasuk golongan yang insya Allah ditakdir oleh Allah makmur apa tidak. Nah, tentu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Semuanya sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Akan tetapi secara syariat dalam Islam juga disyariatkan manusia itu berikhtiar, belajar, berusaha, berdoa, berupaya dan dengan segala daya untuk mewujudkan cita-citanya, termasuk tentang rezeki. Ada beberapa ciri-ciri apakah Anda punya wadah rezeki besar atau kecil yang mungkin bisa untuk muhasabah, ya, untuk tafakur. Tetapi tentu ini tidak pasti, ya. Ini hanya sebatas wawasan. Bisa jadi berbalik, bisa jadi berbeda. Termasuk juga ada cara-cara bagaimana memperbesar wadah rezeki kita, yang mungkin kita tahu wadah rezeki kita kurang besar, kurang banyak, tapi Allah kasih wasilah, Allah kasih syariat supaya wadah rezeki kita bisa diperluas, diperbanyak sehingga rezeki kita mudah. Banyak yang nge-share, ya, mungkin bagaimana sih tips memperbesar wadah rezeki, ya, yang masih kecil supaya membesar, yang sedikit jadi banyak. Bahkan doa-doa yang diajarkan di sholat sunnah duha itu termasuk bagian dari memperbesar wadah rezeki. Permohonan kita kepada Allah untuk memperbanyak rezeki kita supaya luas. Nah, diantaranya contoh orang yang susah menabung, ini yang pertama nih. Orang yang dengan wadah rezeki kecil dan tidak terbiasa menabung, seringkali cepat habis dengan hal-hal yang tidak terduga. Bisa jadi karena kurang disiplin, bisa jadi karena kebiasaannya yang salah, bisa jadi karena punya prinsip yang berbeda. Sehingga salah satu cara adalah ayo belajar menabung. Nah, menabung ini macam-macam, ya. Ada yang berbentuk uang, cash, tunai, ada yang berbentuk barang. Misalkan emas, misalkan aset tanah, aset rumah. Itu juga bagian dari tabungan. Tapi kalau kerja tekun hasilnya banyak, nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, tanah nggak punya, emas nggak punya, duit habis, wah, ini bisa jadi wadah rezeki Anda kecil. Atau wadah rezeki Anda harusnya besar karena penghasilan banyak, tetapi pengelolaan Anda yang kurang hati-hati sehingga bocor wadahnya. Maka dilatihlah dengan belilah atau uang itu dijadikan aset, beli barang-barang yang bisa jadi aset, emas, tanah, lahan, rumah, toko, ruko, yang asetnya naik, kebun, itu untuk mensiasatinya. Atau dipaksa untuk menabung, ya, menabung pangkal kaya. Tapi juga tidak boleh terlalu pelit, tentu sebagian jatah sedekah, bayar zakat harus ditunaikan. Hal kedua, coba cermati beberapa kejadian, fenomena, beberapa hasrat yang sangat besar oleh seseorang dalam beberapa patokan-patokan tentang wadah rezeki. Ya, misalkan semakin besar hal-hal baik yang diterima, maka itu juga termasuk wadah rezeki yang besar. Misalkan ada banyak keberuntungan. Pekerjaan enak, mudah, dihormati oleh orang, terhormat, dapat pekerjaan yang halal, ya. Anda mudah bahagia, termasuk Anda diberi kesehatan lahiriah, jasmani, ya, ditambah rohani, itu wadah rezeki yang besar itu. Nikmat yang paling besar itu, ya. Atau mungkin Anda kadang-kala mendapatkan hadiah, dapat profit, bonus yang tidak disangka-sangka, atau dapat warisan, ya, dan berbagai jenis yang lain. Nah, itu termasuk wadah rezeki yang besar. Dan bisa jadi banyak bentuk-bentuk rezeki yang kadang berbeda bentuknya. Termasuk Anda mudah mendapatkan uang, mudah mendapatkan kesempatan, itu wadah rezeki yang besar. Tinggal kita berusaha mengelola dengan baik apa tidak. Yang bahaya adalah jika kita mendapatkan rezeki yang haram atau yang subhat,
bisa jadi itu wadah rezeki yang kecil. Maka memohon ampun kepada Allah, banyak baca istighfar, sholawat, baca Al-Quran, ya banyak berbuat baik, sehingga kita diberi oleh Allah petunjuk mendapatkan rezeki yang halal. Nah, orang-orang yang mungkin wadah rezekinya kecil, ya, atau mungkin Anda disempitkan rezekinya, bisa jadi banyak kesulitan yang dialami, banyak hal yang tidak bisa dicapai, ya, dan berbagai hal-hal lain, termasuk bencana yang dialami atau ujian yang berat yang dialami. Dan ada juga sih seseorang yang rezekinya dijatah di akhirat, sehingga di dalam dunia ini diberi kesulitan hidup, diberi ujian yang lebih berat. Nah, semua rahasia Allah, ya. Beberapa hal ini kita akan bahas di video-video selanjutnya. Saya Kang Mas Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.